Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Ilmu Tasawuf kelas 3A PAI 2021 akan sedikit membahas tentang Tarekat Ni'matullahi. Kelompok 9 terdiri dari Adeline Dwi Kusuma, Fitri Ulia Alfandri, Muhammad Fahriyadi, saya sendiri, dan Muhammad Zahra Najwa. Topik pembahasan Tarekat Ni'matullahi mencakup yang pertama, pengertian Tarekat Ni'matullahi, yang kedua, sejarah Tarekat Ni'matullahi hingga saat ini, dan yang ketiga, ajaran-ajaran dalam Tarekat Ni'matullahi. Yang pertama, pengertian Tarekat Ni'matullahi. Yang pertama, pengertian tarekat terlebih dahulu. Tarekat dalam bahasa Arab disebut thariqah yang memiliki beragam arti, di antaranya jalan, mazhab, aliran, payung, atau keadaan. Tarekat pada dasarnya adalah sebuah jalan yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran khusus atau cara-cara tertentu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nama tarekat biasanya sesuai dengan nama pendiri atau pelopor ajaran tarekat tersebut. Selanjutnya, pengertian Tarekat Ni'matullahi. Tarekat Ni'matullahi merupakan tarekat yang didirikan oleh Syekh Nuruddin Muhammad Ni'matullah yang berasal dari Aleppo, sebuah kota terbesar kedua di Suriah. Tarekat ini mengajarkan para sufi untuk senantiasa menjadikan seorang muslim yang menjunjung tinggi persaudaraan, kesetaraan, dan menghargai perbedaan. Semua ini bertujuan agar segala bentuk perselisihan dapat dihindari dan semua umat beragama tidak merasa didiskriminasi akibat perbedaan, melainkan timbul persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Baik, selanjutnya, nama tarekat Ni'matullah banyak bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang dapat ditemukan mengenai kata ni'mat. Ditemukan sebanyak 10 surah dan 18 ayat. Salah satunya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapatkan petunjuk. Pada ayat ini, umat Islam mendapatkan perintah untuk berpegang teguh kepada tali Allah, yakni agamanya, agama Islam, pada kitabnya yaitu Al-Quran, dan dengan cara bersatu padu dalam berpegangan agar selamat di dunia dan akhirat. Dapat juga dikatakan, ayat ini berpesan kepada umat Islam, berpegang teguhlah, yakni upaya sekuat tenaga untuk mengaitkan diri satu dengan yang lain
dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala sambil menegakkan kedisiplinan yang tanpa terkecuali. Sehingga kalau ada yang lupa mengingatkan atau ada yang tergelincir, bantu dia bangkit agar semua dapat bergantung kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu lengah atau ada yang salah seorang yang menyimpang, maka keseimbangan akan kacau dan kedisiplinan akan rusak. Karena itu, bersatu padulah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri Adeline Dwi Kusuma mengenai sejarah perkembangan Tarekat Nikmatullahi. Perkembangan awal Tarekat Nikmatullahi ini didirikan oleh Syekh Nuruddin Muhammad Nikmatullah yang lahir pada tanggal 14 Rabiul Awal 1331 Masehi di Aleppo yang merupakan kota terbesar kedua di Suriah. Beliau memiliki seorang ayah bernama Mir Abdullah dan juga seorang ibu yang merupakan keturunan dari bangsawan Persia. Sejak kecil, Syekh Nikmatullah ini sudah diperkenalkan dengan dunia tasawuf, khususnya sufisme. Hal ini dikarenakan oleh ayahnya yang memang seorang sufisme besar pada saat itu. Ketika beliau berumur 5 tahun, ia dibawa oleh ayahnya untuk pertama kalinya ke pertemuan sufi. Di sana beliau diceritakan oleh ayahnya secara singkat mengenai perang Uhud yang pernah terjadi di tahun 625 Masehi yang mengakibatkan gigi Nabi Muhammad SAW lepas. Kemudian seorang zahid yang bernama Uwais Al-Qarni ikut menanggalkan atau melepaskan giginya juga sebagai rasa simpati terhadap kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Mendengar cerita tersebut, Syekh Nikmatullah merasa heran dengan tindakan zahid tersebut karena Allah tidak pernah memerintahkan hal itu. Namun, di malam hari ketika beliau tertidur, ia didatangkan oleh zahid yaitu Uwais Al-Qarni ke dalam mimpinya yang menjelaskan bahwa alasan dari beliau menanggalkan giginya adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat kelak. Sejak saat itulah Syekh Nikmatullah banyak mendapatkan pengalaman spiritual melalui mimpinya. Hal ini menjadi pertanda akan kuatnya spiritual beliau di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah pertemuan dengan Abdullah Al-Yafi'i, yaitu pada usia Syekh Nikmatullah 24 tahun. Ia bertemu dengan Abdullah Al-Yafi'i di kota Mekah. Beliau ini merupakan seorang sufi dari anggota tarekat Syaziliyah dan Qadariyah. Ia menerima Syekh Nikmatullah sebagai murid tasawufnya. Kemudian sampai 7 tahun berlalu, Syekh Nikmatullah mendapatkan pengikut, barulah Syekh Nikmatullah dijadikan sebagai seorang syekh dan sempat menjadi khalifah. Kemudian Syekh Nikmatullah mulai banyak bepergian ke banyak negara dan menyebarkan tarekat dan ilmu tasawuf. Hal ini dalam rangka mengikuti tradisi di kalangan para sufisme dalam mencari ilmu. Kegiatan ini dinamakan Rihlat fi Thalab al-Ilm. Syekh Nikmatullah terus berkelana mengunjungi banyak kota-kota di daerah Mesir, Persia, Transoksania, sampai Mahan. Ketika di Transoksania inilah pertama kali Syekh Nikmatullah memperkenalkan dirinya sebagai guru tarekat baru dan mendirikan pusat pengajaran bagi kaum sufi atau yang disebut sebagai khanaqah. Setelah mendapatkan banyak pengikut, ia kembali berkelana menuju Herat dan mendapatkan pendamping hidupnya. Selama 25 tahun terakhir usia Syekh Nikmatullah, ia habiskan di kota Mahan dan Kirman yang sekaligus menjadi pusat pengembangan tarekat dan tempat ia menulis banyak karangan. Selanjutnya adalah penyebaran tarekat melalui anak dan cucu dari Syekh Nikmatullah. Hal ini berawal ketika ketenaran Syekh Nikmatullah ini sudah sampai ke Persia dan India, hingga seorang raja Dhaka yang bernama Ahmad Shah Bahmani itu menginginkan Syekh datang untuk ke kerajaannya. Namun Syekh Nikmatullah tidak datang dan mengirimkan cucunya yang bernama Syekh Nurullah sebagai bentuk respon undangan tersebut. Hal inilah yang membuat tarekat Nikmatullah ikut berkembang di Dhaka, disusul oleh Syekh Khalilullah. Kemudian sekitar tahun 1431 Masehi, Syekh Nikmatullah ini wafat dan dimakamkan di pusat kota Mahan. Setelah itu, masa kepemimpinan Syekh Nikmatullah ini digantikan oleh anaknya yang bernama Syekh Khalilullah. Kemudian diteruskan oleh Sayyid Ma'sum Ali Shah Dekani yang merupakan salah seorang pembaharu dalam tarekat ini di Persia.
Beliau dilahirkan di India dengan latar belakang keluarga yang kaya raya, namun ia memilih untuk menjadi sufi yang sederhana. Dengan tekad yang kuat untuk mengembangkan ajaran tarekat Nikmatullah ini ke negeri Persia, akhirnya beliau mampu membuat masyarakat Persia tanpa sadar cenderung mulai mengadopsi ajaran-ajaran tasawuf. Sejak saat itulah tarekat Nikmatullah yang semula berkembang di India menjadi menetap di Persia. Selama masa kepemimpinan Syah Nikmatullah, ia sangat dikenal oleh orang-orang besar pada zamannya. Hal ini dikarenakan segala ajarannya banyak meningkatkan kualitas moral dan akhlak bagi murid maupun orang di sekitarnya. Ia juga mengikuti para pendahulunya dengan tetap memegang erat tarekat dan syariat agama. Seiring berjalannya waktu, tarekat Nikmatullahi ini memiliki tempat pusat pengajaran bagi kaum sufi atau yang biasa disebut dengan khonaqoh yang tersebar dan bercabang di beberapa kota di negara besar seperti Amerika Serikat, Eropa Barat termasuk Inggris, Australia, dan Afrika. Dari banyaknya cabang khonaqoh ini, maka dapat dikatakan bahwa tarekat Nikmatullahi ini sudah termasuk tarekat internasional yang diikuti oleh berbagai bangsa. Hal tersebut tentu sesuai dengan visi misi tarekat Nikmatullahi yang mengedepankan toleransi, persaudaraan, dan kesetaraan tanpa memandang adanya perbedaan kebudayaan, bangsa, atau agama. Materi yang selanjutnya, yang ketiga, ialah ajaran-ajaran dalam tarekat Nikmatullahi. Dalam ajaran-ajaran tarekat Nikmatullahi, memiliki keistimewaan atau sesuatu yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Salah satu contoh yang menjadi pembeda adalah perbedaan ajaran dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmu tasawuf. Di antara ajaran-ajaran dalam tarekat Nikmatullahi ini mencakup 3 aspek. Yang pertama, ada 5 prinsip wajib. Yang kedua, ada inisiasi atau upacara peribadatan. Dan yang ketiga ialah aturan hidup. Poin yang pertama ialah 5 prinsip wajib, di mana untuk menjadi seorang sufi atau pengikut dari tarekat Nikmatullahi ini diwajibkan untuk memegang teguh terhadap 5 prinsip tersebut yang terdiri dari zikir, fikir, muraqabah, muhasabah, dan wirid. 5 prinsip wajib yang pertama ialah zikir, di mana zikir dalam tarekat Nikmatullahi ini bertujuan agar tercapai nilai rohani atau spiritual untuk bisa mengingat sekaligus merasakan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah fikir, memiliki arti yaitu fikiran yang maknanya dalam kitab Al-Ma'rifat berarti proses manusia mengetahui sesuatu yang belum pernah diketahuinya. Jadi fikir dalam tarekat Nikmatullahi ini memberikan prinsip bagi para murid atau pengikut untuk menggunakan akalnya agar memahami syariat Islam. Yang ketiga, ada muraqabah. Menurut pandangan Al-Sarraj, muraqabah ini memiliki arti seorang hamba yang memiliki pengetahuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan dan mengetahui segala hal pada diri hambanya, baik yang nampak maupun tidak. Jadi dengan adanya prinsip dari muraqabah ini, seseorang hamba itu seharusnya akan merasa lebih hati-hati lagi dalam menjaga hati maupun pikirannya dari kelalaian dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada muhasabah, yang mana muhasabah itu berasal dari kata hasabah yuhasibu muhasabah, yang artinya itu menghitung, mengevaluasi, mengoreksi, dan introspeksi diri. Jadi istilah secara sederhana ini, muhasabah, memiliki arti kemampuan seseorang muslim dalam bercermin dan mengevaluasi segala perkataan, sikap, dan tingkah laku dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip dari muhasabah ini membuat manusia menjadi lebih seimbang antara akhirat dan dunia. Yang kelima ialah wirid, di mana wirid ini memiliki arti sebagai bentuk amalan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan secara terus-menerus karena disebabkan adanya hajat-hajat dari manusia. Poin yang kedua ialah inisiasi atau upacara peribadatan. Inisiasi atau upacara peribadatan ini merupakan permulaan ketika seseorang hendak bergabung dengan tarekat Nikmatullahi ini. Permulaannya berbentuk suatu upacara, di mana dalam upacara tersebut diawali dengan wudhu sebanyak 5 kali,
untuk benar-benar mensucikan jiwa dan niat atau komitmen. Dalam komitmen tersebut berupa pernyataan, di mana pernyataan tersebut ada 5, yaitu yang pertama mengikuti dan mentaati syariat, yang kedua berkomitmen menjaga hubungan baik kepada seluruh makhluk ciptaan Allah, yang ketiga bersumpah menjaga rahasia tarekat, yang keempat berkomitmen melayani dan mematuhi syekh tanpa ragu, dan yang kelima menyatakan di dalam hati akan rela berkorban serta menyiapkan makanan khusus yang berasal dari daging biri-biri untuk dibagikan kepada saudara lainnya. Poin yang terakhir, yaitu yang ketiga, ialah aturan hidup. Dalam aturan hidup ini, ketika seseorang sudah selesai mengikuti tahap inisiasi atau upacara peribadatan dan secara resmi telah menjadi bagian dari tarekat nikmatullahi, selanjutnya adalah mentaati segala aturan rumah tangga dan bertingkah laku sesuai dengan tata cara dan adab yang semestinya. Jadi, awalnya para sufi dibimbing untuk berpakaian rapi dan melupakan sesaat urusan duniawinya ketika memasuki khonaqoh. Khonaqoh ini adalah tempat bagi para sufi untuk belajar mengenai tasawuf secara mendalam tanpa penipuan ataupun pembodohan. Jadi saat hanaqoh, syekhnya ini memberikan pesan atau nasihat secara umum sekaligus pengingat bahwa keterbukaan dan persaudaraan dari segala bangsa maupun agama adalah hal yang perlu, dan memusatkan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan suatu hal yang perlu dan diharuskan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.